Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus.
Shalom saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini saudaraku semuanya? Saya percaya kasih rahmat Tuhan selalu baru bagi kita hari ini. Kita boleh menikmati dan mengalami pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudariku yang ada di benua Australia, di mana di sana ada keluarga PLC yang ada di kota Melbourne. Demikian juga keluarga PA Peniel yang ada di kota Brisbane dan yang ada di kota Sydney dan sekitarnya. Salam. Shalom. Mari pada hari ini kita boleh berkumpul bersama. Kita membawa hati kita, hidup kita kepada Tuhan, sehingga hari ini kita boleh siap sedia dan kita mau datang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga saudara-saudariku yang ada di Indonesia. Saya mulai dari keluarga Jemaat Kristen Indonesia yang ada di kota Bandung, Jawa Barat. Demikian juga keluarga Soe Life yang ada di Citra Raya, Banten. Salam. Shalom. Demikian juga saudara-saudaraku PA Peniel yang ada di Indonesia. Saya mulai dari wilayah Jakarta. Demikian juga saudara-saudaraku PA Peniel yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Bahkan PA Peniel yang ada di Jawa Tengah, meliputi dari kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Wonogiri dan kota Klaten. Saya katakan salam. Shalom. Mari hari ini kita boleh bersama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita bersatu hati, sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Demikian juga bagi fellowship Yayasan Pembawa Kabar Baik, para hamba-hamba Tuhan yang ada di Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok. Demikian juga para fellowship hamba-hamba Tuhan yang ada di NTT, khususnya yang ada di Pulau Rotendao, pulau yang paling selatan di Indonesia. Saya katakan salam. Shalom. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita boleh bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kesempatan yang indah hari ini kami bawa ucapan syukur kami kepadamu, sebab Tuhanlah yang mengumpulkan kami, sebab Tuhanlah yang membawa kami untuk bersama-sama hari ini beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, darah-Mu, darah Yesus Kristus, itu yang menebus hidup kami. Darah-Mu yang menyucikan hidup kami sekarang. Darah-Mu yang memperdamaikan kami. Demikian juga darah-Mu yang telah membenarkan hidup kami. Sehingga di dalamnya kami tidak ada murka Tuhan, tidak ada tulah. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan melimpah-limpah atas kami hari ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tempat di mana kami pakai untuk berkumpul, kami percaya ada darah Kristus dicurahkan sekarang, sehingga kami semua boleh masuk di hadirat Tuhan. Kami semuanya boleh Engkau layakkan untuk memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami rindu bertemu muka dengan Engkau. Mari Tuhan, bawa setiap umat-Mu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bawa kami Tuhan, untuk kami boleh bersama dengan Engkau. Sehingga hari ini ada mujizat, ada terobosan, ada pemulihan. Bahkan segala berkat rohani yang dari surga Tuhan curahkan bagi kami hari ini. Kairos-Mu jadi, kehendak-Mu jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Dia besar dan ajaib, dan tidak ada yang seperti Dia. Amin, saudaraku, saudara percaya. Dan mari kita nyatakan bersama-sama, bersorak-sorai, pujilah Tuhan. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Sekali lagi, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang tidak ada? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girakan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, haleluya, saudaraku. Mari hari ini bersukacitalah bagi Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, sebab Tuhan yang kita sembah adalah luar biasa. Mari kita nyatakan dengan iman, Dia besar dan perkasa. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Memuaskan kita, puaskan jiwa yang dahaga dan girakan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut. Dia puaskan jiwa kita, Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girakan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan. Katakan Hosana, 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 Hosana. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Amin, saudaraku. Sebab itu kita percaya hari ini waktunya dari semua penjuru akan datang sujud menyembah Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang hendak menyatakan siapa dirinya yang sesungguhnya. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan, dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, nyatakan Allahku dahsyat, Allahmu dahsyat, bangkit berdiri, nyatakan Dia dahsyat. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, Dia yang sanggup memulihkan yang lemah, yang letih lesu. Dia sanggup memberikan kesembuhan. Amin, saudara. Haleluya. Mari memuji Dia. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Amin. Gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, dan kebesaran
menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Mari nyatakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, amin. Seluruh bumi sujud menyembah. Mari Tuhan, nyatakan kuasamu dari suku, kaum dan bahasa, sujud menyembahmu, mengaku Yesus Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya saudaraku, apapun yang terjadi sekarang ini, janji Tuhan pasti digenapi, di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya di akhir zaman. Mari kita percaya. Haleluya. Akanlah suara Haleluya. Memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah atas seluruh benua. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Mari sekali lagi dengan suara nafiri Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat. Gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari terima api kemuliaan Tuhan yang curahkan. Haleluya. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Sekali lagi mari nyatakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Maka kemuliaan Tuhan memenuhi gereja-Nya, memenuhi umat-Nya, memenuhi seluruh bumi, dan kerajaan-Nya ditegakkan atas seluruh dunia. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita dengan segenap hati memberi waktu untuk Tuhan. Minggu depan kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya berkata bahwa tak lama lagi Tuhan akan datang untuk menjemput kita. Adakah
iman di bumi. Sudah siapkah kita, saudara? Mari di kesempatan ibadah kita hari ini, kita mengoreksi diri kita, berkata-kata kepada Tuhan, dan kita mencari wajah-Nya. Haleluya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari nyatakan, mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Kembali ke Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebab kita berasal dari Dia, dan kita akan kembali kepadanya. Dialah yang mempunyai surga dan bumi, segala kuasa di bawah kekuatan-kuasanya. Sehingga mari hari ini kita masih sungguh-sungguh lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus.
masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Bagaimana saudaraku? Sudahkah kita siap? Tanda-tanda nyata bahwa Tuhan akan segera datang. Mari melalui pujian ini kita berdoa, kita mengerang kepada Tuhan supaya setiap orang yang percaya diselamatkan, generasi ini diselamatkan. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Sekali lagi nyatakan, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Mari Tuhan telah ayunkan sabitmu, siap untuk sebab sudah masa tua. Banyak jiwa kami percaya tantangan kita. Tuailah. Mari setiap kita gerejanya menyatakan kemuliaannya. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini nyatakan kemuliaan pada segala bangsa. Biar tanda-tanda ajaib itu menyertai anak-anakmu. Gerejanya berkuasa, gerejanya bersaksi. Mari Tuhan, sehingga dari suku, kaum dan bahasa datang dan percaya, bertobat kepadamu. Kami percaya ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi mari katakan, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini kali lagi nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Kuasanya nyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ya Tuhan, selamatkan Tuhan. Selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari sembah Dia, mari bersyukur kepadanya.
Haleluya Tuhan, haleluya. Biar gerejamu dipulihkan. Bangkitkan generasi yang suka berdoa. Bangkitkan generasi membuat sejarah bagi kerajaan-Mu. Bangkitkan generasi yang takut akan Engkau, Tuhan. Bangkitkan generasi yang mau berdiri atas bangsa-bangsa. Tuhan, Kau nyatakan. Haleluya. Ini kami, utuslah kami Tuhan. Ini kami, pakailah kami Tuhan. Haleluya. Belas kasihan-Mu bagi bangsa-bangsa. Belas kasihan-Mu dan perkenanan-Mu bagi jiwa-jiwa Tuhan. Haleluya. Oh, jangan ambil Roh-Mu yang kudus daripada kami Tuhan. Jangan Engkau berpaling dari kami Tuhan. Namun biarlah kami tetap ada di dalam-Mu. Engkau yang memegang kami sampai kami di puncak destiny, sampai Kau dapati kami setia Tuhan. Haleluya, setia sampai akhir. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Bawa kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Bawa setiap kami Tuhan percaya Engkau. Haleluya. Engkau yang memberi kekuatan bagi umat-umat-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menyatakan kemuliaan bagi gereja-Mu Tuhan. Sehingga gereja-Mu tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai anak-anak-Mu dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Engkau yang melengkapi gereja-Mu dengan karunia-karunia-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami perlu Kau, kami rindu Engkau. Nyatakan kemuliaan-Mu, biar dunia tahu bahwa Engkaulah Tuhan di atas segalanya. Biar dunia melihat bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Biar dunia tahu bahwa Engkau berkuasa. Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, makasih Tuhan. Ini kami hari ini Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami. Kau pakai kami menjadi rumah doa-Mu, untuk kami menggenapi rencana-Mu Tuhan. Mari saudaraku, sungguh-sungguh lebih lagi berserah kepada Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Tuhan, Kau pakai kami Tuhan. Mari genapi rencana-Mu bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Amin, amin,
agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapa, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari sekali lagi dari dasar hatimu yang paling dalam nyatakan, jadikan aku Tuhan. Ya Bapa, inilah kami Bapa. Pakai kami, utuslah kami, genapi janji-Mu dalam setiap kami. Haleluya. Datang menyembah-Mu, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Katakan, agar seluruh keluargaku, agar seluruh keluargaku datang menyembah-Mu. Mari hari ini kesempatan untuk kita bersuah, kita berdeklarasi, nyatakan dengan iman, dan kita percaya hari ini kita mau nyatakan iman kita bersama-sama, sepakat sehati, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka aku ikut dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sekarang aku hidup, tetapi hidup yang kuhidupi bukanlah aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup yang aku hidupi sekarang dalam daging ini adalah hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus yang mengasihani aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku, yaitu hidup yang tidak lagi dikuasai oleh sakit penyakit, oleh masalah, oleh kemiskinan, oleh kegagalan, oleh kondisi buruk. Kristus yang bangkit dan hidup dalam aku, menghidupkan aku masuk dalam kehidupan berkemenangan, berkelimpahan, berbahagia, berkenan di bumi dan di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin, amin, amin. Tuhan, kami berharap bersandar kepadamu. Mari nyatakan firman-Mu, kebenaran firman-Mu yang membebaskan kami. Amin Tuhan. Itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan mari sekali lagi Tuhan, kami nyatakan Kau segalanya. Di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Tuhan beri kesempatan kepada kami, walaupun kami tidak bisa berjumpa, tapi sekarang kami menggunakan sarana teknologi ini. Tuhanku, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, dan kami sudah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada darah-Mu pada tubuh kami. Dan firman-Mu berjanji, tidak akan ada tulah yang boleh menguasai kami. Terima kasih Tuhanku, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul warisan dari Bapak Abraham. Berbicara warisan
ada pertanyaan yang muncul, siapa saja yang boleh menerima warisan dari Bapak Abraham? Jawabannya adalah pasti keturunannya. Dan inilah yang menarik yang kita akan pelajari. Kita tahu bahwa sebelum Bapak Abraham punya anak yang diberi nama Ishak, dia telah mempunyai anak dan diberi nama Ismail dari seorang perempuan yang bernama Hagar. Dan kita tahu setelah Hagar melahirkan Ismail, kemudian Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dialah anak perjanjian itu. Dan setelah Sarah meninggal, maka Abraham menikah lagi dengan Keturah dan dia mendapatkan 6 anak dari Keturah. Ya. Pertanyaannya, siapakah yang disebut dengan keturunannya, keturunan Abraham? Saya akan ajak Anda untuk melihat Kejadian 12 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, ketika itu Tuhan Yehova menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Tidak menggunakan kepada keturunan-keturunanmu, tapi menggunakan satu istilah, keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan Yehova yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, dari Kejadian pasal 12 sudah dikatakan diberikan kepada keturunannya. Nah, saya akan ajak Anda untuk mempelajari lebih dalam lagi siapa yang disebut dengan keturunan Abraham. Kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Pasal 15 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Firman Tuhan, firman Yehova kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Siapakah ini? Kita tahu bahwa ini nubuatan yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, bahwa nanti keturunanmu akan berada di suatu negeri yang bukan milikmu. Ini berbicara mengenai keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub yang disebut dengan bangsa Israel akan diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Jadi sebelum terjadi Tuhan sudah berbicara, nanti keturunanmu. Jadi keturunan Abraham itu adalah bangsa Israel yang sesuai dengan Kejadian 15, yaitu bangsa Israel itu akan diperbudak cukup lama, 400 tahun. Wow. Nah, sekarang saya akan ajak untuk melihat di dalam Kejadian 15 ayat 16 dan 18. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Yang akan keluar nanti adalah keturunan keempat. Kita akan hitung dulu keturunan keempat, ya. Keturunan pertama adalah Ishak. Kemudian keturunan kedua adalah Yakub.
keturunan ketiga anak-anak Yakub, dan keturunan keempat adalah cucu-cucu dari Yakub. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat ayat yang ke-18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Tanah seluas ini Tuhan berjanji akan diberikan kepada keturunanmu lah. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak menggunakan istilah keturunan-keturunanmu. Kalau keturunan-keturunanmu berarti Ismail, Ishak, kemudian 6 anak dari yang dilahirkan oleh Keturah. Tapi keturunanmu lah. Dari pembacaan sejauh yang kita baru saja baca, belum menunjukkan satu nama. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Kejadian pasal yang ke-17, mulai ayat yang ke-20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ini yang dikatakan Tuhan sehubungan dengan permohonan Abraham atas Ismail. Kemudian ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Pada waktu seperti ini juga. Dikatakan Ishak, jelas sekarang. Keturunanmu yaitu Ishak. Berarti bukan Ismail. Kita lihat Kejadian 21 sekarang. Kejadian 21 ayatnya yang ke-12. Tetapi Allah, Elohim, berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Nah, sudah jelas sekarang, yang disebut keturunan Abraham adalah yang dari Ishak, bukan Ismail dan bukan ke-6 anak dari Keturah itu. Nah, inilah yang disebut oleh perjanjian lama mengenai keturunan Abraham yang mempunyai hak menerima warisan dari Bapak Abraham. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat apa yang dikatakan oleh perjanjian baru. Kita melihat di dalam kitab Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata demikian. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, ini pintu pertama untuk masuk menjadi keturunan Abraham. Dan jikalau kamu milik Kristus, bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa Anda milik Kristus?
Dan setelah Anda nanti tahu Anda milik Kristus, firman Tuhan berkata, kamu juga. Kata kamu juga berarti bukan satu-satunya kita. Kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Keturunan Abraham di sini tidak dikatakan kamu diangkat menjadi anak Abraham. No, bukan. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi dengan jelas firman Tuhan berkata, jikalau kamu milik Kristus. Sekarang, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita ini milik Kristus? Kalau kita tidak bisa membuktikan sebagai milik Kristus, maka batalah kita menjadi keturunan Abraham. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita milik Kristus. Sebelum itu saya akan ajak melihat Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-17. Galatia pasal 6 ayat 17 firman Tuhan berkata begini. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Apa ini pada tubuh? Apakah tubuh kita ditato ya dengan tulisan YESUS? Apa ditato dengan tanda salib? No, bukan itu. Anda menjadi milik Yesus. Kapan? Waktu Yesus menebus Anda dan menebus saya. Jadi darah penebusan ini adalah bukti bahwa Anda sudah ditebus Yesus, menjadi milik Yesus. Jadi tanda yang pertama, darah penebusan. Percayakah Anda bahwa Anda sudah ditebus oleh Yesus? Yesus sudah tergantung pada kayu salib. Yesus sudah dikubur dan Yesus sudah bangkit. Nah, itulah penebusan yang dikerjakan Yesus. Berarti tatkala kita ditebus seluruhnya dan kita ini menjadi milik Yesus. Tanda milik Yesus berarti darah penebusan itu. Dan tatkala kita sudah menerima penebusan, maka firman Tuhan berkata, darah Yesus juga menguduskan kita semua. Kita dikuduskan, disucikan dengan darahnya. Darah penebusan. Kemudian Yesus memperdamaikan kita dengan Bapa di surga dan memperdamaikan kita dengan Yesus sendiri. Kita diperdamaikan. Supaya kita sebagai milik Yesus, kita sudah berdamai dengan Dia, berdamai dengan Bapa di surga. Dan yang keempat adalah darah Yesus yang membenarkan. Jadi kita ini dibenarkan, seluruh tubuh kita dibenarkan, seluruh hidup kita dibenarkan untuk menjadi milik Yesus. Nah, keempat darah ini ada pada tubuh kita. Dan tatkala pada tubuh kita ada darah Yesus, maka kita sah sebagai milik Kristus. Ya. Kita lihat lagi Galatia pasal yang ketiga ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kita sudah punya buktinya. Darah penebusan, darah yang menyucikan, darah yang memperdamaikan, dan darah yang membenarkan. Yesus memiliki Anda, tidak mau Anda penuh dengan cacat dan celah, maka Anda dibuat benar. Tatkala Anda ditebus oleh Yesus, maka Anda dikuduskan. Tidak ada kotor yang boleh melekat pada hidupmu. Dan Anda dengan Yesus dan dengan Bapa di surga sudah diperdamaikan di dalam Yesus. Jadi Anda dan saya sekarang sudah berdamai dengan Bapa di surga, dengan Yesus sendiri. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Alkitab sebagai milik Yesus dan tandanya sudah jelas.
Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, Anda harus mendeklarasikan bahwa Yesus telah memiliki Anda dengan darah penebusannya. Ini harus kita perkatakan, ya, kepemilikan Yesus atas hidup kita ini. Oke, itu Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Sudah jelas sekarang. Kepemilikan Yesus itu sah. Kemudian firman berkata, maka kamu juga, artinya selain kamu sudah ada yang lain, yaitu apa? Orang-orang Israel itu. Kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah, janji Elohim. Nah, karena kita sudah membuktikan bahwa kita milik Kristus, maka kita juga keturunan Abraham. Nah, janji di dalam Galatia 3:29 harus kita deklarasikan. Kita katakan, Tuhan, aku sudah mempunyai bukti bahwa aku milik Kristus. Dan aku juga sekarang keturunan Abraham. Aku punya hak untuk menerima janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan adalah diwariskan oleh Bapak Abraham kepada kita. Galatia 3 ayat 29 sudah saya jelaskan kepada Anda. Dan kita tadi sudah melihat di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal 6 berkata, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Tidak boleh ada orang yang bikin susah kita. Tidak ada orang yang bikin sengsara kita. Bukan cuma orang. Roh-roh jahat juga nggak boleh. Situasi kondisi dikondisikan untuk menyusahkan kita juga tidak boleh. Siapa yang melarang? Yang melarang Tuhan sendiri. Kenapa? Di situ katakan, karena pada tubuhmu ada tanda-tanda milik Yesus. Nah, dari sini janganlah ragu lagi dan yakinlah bahwa Anda sudah mempunyai bukti bahwa Anda milik Yesus. Nah, sekarang kita ingin tahu, ya. Tadi dikatakan kita milik Yesus. Oke, penebusan sudah ada. Sekarang kita mencari bukti yang lain selain Galatia 6 ayat 17 tadi. Kita akan melihat Galatia 2 ayat yang ke-19 bagian yang B. Ayat 19 di kalimat terakhir firman Tuhan berkata demikian, aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Kapan? Pada waktu aku dibaptis. Kemudian ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Yesus yang telah mengasihi aku, dan di dalam Yesus yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Setelah aku disalibkan bersama dengan Yesus Kristus melalui baptisan, setelah disalibkan, kita mati bersama Yesus, dan waktu Yesus dibangkitkan, kita ikut bangkit. Maka kita hidup, dan hidup yang kita jalanin sekarang setelah baptisan bukan hidup kita sendiri, hidup bersama dengan Yesus. Dan hidup yang kita jalani di dalam daging ini adalah hidup bersama dengan Kristus. Dan hidup bersama dengan Kristus itu yang membuat kami semuanya hidup oleh iman. Hidup dari iman. Inilah penjelasan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Kita yang sudah dibaptis, sudah mati bersama Yesus, sudah dikubur bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Sekarang kita hidup. Hidup kita ini adalah hidup di dalam iman.
Nah, hidup di dalam iman, hidup oleh iman, hidup dari iman, apa itu artinya? Kita akan melihat di dalam Galatia 3 ayat yang ke-7. Galatia 3 ayat 7 berkata, "Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham." Tidak disebutkan bahwa kamu diangkat menjadi anak Abraham. Tidak disebutkan bahwa kamu anak-anak rohani dari Abraham. No. Ayatnya nggak berbicara seperti itu. Ayatnya jelas. Kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, hidup oleh iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Seberapa kita bisa menangkap ini? Melalui baptisan, kita sekarang anak-anak Abraham. Dengan bahasa yang lebih keren lagi, sekarang kita yang sudah dibaptis dan sudah bangkit bersama Yesus, kami memiliki kehidupan bersama Kristus, dan hidup kita sekarang hidup dari iman, oleh iman, maka kami sekarang memiliki DNA yang sama dengan Yesus. DNA yang sama dengan DNA-nya Abraham. Galatia 3 ayat yang ke-7 menjelaskan itu. Mereka itu adalah anak-anak Abraham, memiliki DNA yang sama dengan Abraham. Sekarang kita akan melihat ayatnya yang ke-9. Jadi, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Apa arti ayat 9 ini? Jadi tatkala kita ini sudah ngerti, waktu kita hidup oleh iman, maka kita ini anak-anak Abraham. Tatkala kita hidup oleh iman, firman berkata, jadi kita ini sekarang orang-orang yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Apa nih maksudnya? Oke, sekarang kita mulai ngerti, ya. Tatkala kita sekarang hidup dari iman, hidup oleh iman, maka Anda dan saya meyakinkan bahwa Anda adalah anak Abraham. Karena Anda anak Abraham, maka waktu Abraham diberkati, kita ada di situ karena kita anaknya. Tatkala kita diberkati, Abraham juga ada di situ karena Abraham bapak kita. Inilah yang mau ditegaskan Tuhan kepada Anda dan saya, bahwa Anda dan saya secara meyakinkan sah anak Abraham. Oke. Nah, kembali kepada Galatia 3:29. Sekarang kita punya hak menerima janji-janji Tuhan. Kita ini karena anak Abraham, kita memiliki hak waris. Janji-janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham sekarang diberikan kepada Anda dan saya. Halo, masalahnya adalah Anda mengerti atau tidak mengerti. Masalahnya Anda percaya atau tidak percaya. Nah, setelah kita mengerti, saya mau katakan, saya sering kali mendengar, kita ini kan keturunan Abraham, anak-anak rohani. Tidak ada ayatnya berbicara itu. Ayatnya cukup jelas bahwa kita adalah keturunan Abraham, titik. Ya, bukan diadopsi dan bukan anak rohani. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ya, sekarang kita sudah mulai mengerti. Mulai sekarang jangan pernah ragu lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan supaya janji-janji Tuhan kepada Abraham dapat terjadi, dapat direalisasi dalam hidup kita? Inilah yang menjadi persoalan. Alkitab sudah menjelaskan, kita yang hidup dari iman, hidup oleh iman, kita keturunan Abraham, anak-anak Abraham. Dan tatkala Abraham diberkati, kita ada di situ. Tatkala kita diberkati, Abraham juga ada di situ. Nah, sekarang bagaimana Tuhan mempunyai janji-janji kepada Abraham, dan janji-janji itu bagaimana bisa terwujud di dalam hidup kita? Ya, saya akan ajak Anda untuk melihat
Sesuai dengan perjanjian baru kita sudah melihat bahwa Galatia telah menjelaskan dengan jelas sekali bahwa Anda dan saya secara sah adalah anak-anak Abraham. Dengan kata lain, berarti tidak boleh ada penghalang apapun yang menghalang-halangi kita untuk menerima warisan yang Abraham berikan. Oke? Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat kembali ke dalam perjanjian lama, yaitu Kejadian pasal 18 ayat 19. Ayat ini sangat sulit untuk kita mengerti, tapi saya akan mencoba supaya Anda semuanya bisa mengerti. Sebab aku, di sini adalah Yehova, Tuhan, telah memilih dia, telah memilih Abraham. Jadi yang pertama, Tuhan berkata bahwa Tuhan Yehova sudah memilih Abraham. Karena Anda adalah anak-anak Abraham, maka ayat ini juga boleh berbicara. Tuhan Yehova sudah memilih Anda dan saya sebagai keturunan Abraham. Kita dipilih, Abraham dipilih untuk apa? Supaya Abraham memerintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Di dalam bahasa aslinya tidak menggunakan istilah keturunan. Kepada anak-anaknya dan kepada semua yang tinggal di rumah Abraham. Jadi anak-anaknya dan seluruh isi rumahnya. Sekarang ayat ini ditujukan kepada Anda dan saya. Anda sudah dipilih oleh Tuhan untuk ngajari anak-anak Anda dan seluruh isi rumahmu. Anda punya tugas ngajari anak-anakmu dan seluruh isi rumahmu. Diajari untuk apa? Diajari supaya mereka, anak-anak Abraham dan seluruh isi rumahnya, supaya samar. Dalam bahasa Ibrani begitu. Jadi Anda juga sudah dipilih untuk ngajari anak-anak dan seluruh isi rumahmu. Di rumahmu ada istri, ada anak-anak, mungkin ada cucu, ada keponakan, ada karyawan. Itu semua harus diajari. Diajari untuk apa? Untuk samar. Dan samar itu adalah kita mendengar firman Tuhan dan kita meneliti firman itu. Firman ini harus dibaca sampai kita ngerti yang dimaksudkan itu apa. Itulah samar. Setelah mengerti, maka kita disuruh su'ah, disuruh memperkatakan, supaya apa yang kita katakan itu enggak salah. Ada samar, ada su'ah. Nah, su'ah itu apa sebetulnya? Su'ah itu sebetulnya adalah memperkatakan firman Tuhan itu sendiri. Dan firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu adalah kebenaran dan keadilan. Kita sudah mendengar firman, namun saya rasa ada baiknya saya akan ulang sekali lagi supaya Anda mengerti. Yesaya pasalnya yang ke-45 itu, ayatnya yang ke-23. Yesaya pasal 45 ayat yang ke-23. Ya, firman Tuhan berkata begini, demi aku sendiri, demi Yehova, aku telah bersumpah. Yehova telah bersumpah. Apa yang disumpahkan? Dari mulutku, Yehova berkata, dari mulutku, mulut Yehova, telah keluar kebenaran. Apa itu kebenaran? Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Suatu firman yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Kebenaran adalah firman yang tidak bisa dibatalkan. Anda mulai ngerti sekarang. Kita kembali kepada Kejadian 18 ayat 19. Yehova sudah memilih Abraham, juga sudah memilih Anda dan saya. Abraham dipilih untuk
untuk memerintahkan kepada anak-anaknya. Anda juga dipilih oleh Tuhan untuk memerintahkan kepada anak-anak kita dan orang-orang yang tinggal di rumah Abraham dan orang-orang yang tinggal di rumah kita. Inilah yang ditugaskan Tuhan. Kita dipilih untuk memerintah anak-anak dan orang-orang yang tinggal di rumah kita. Untuk apa? Untuk samar. Kita diperintahkan Tuhan untuk ngajari mereka samar. Dan setelah samar, kemudian mereka harus memperkatakan perkataan Tuhan, yaitu kebenaran yang tidak bisa dibatalkan. Su'ah, memperkatakan kembali firman itu. Dan firman itu adalah kebenaran. Kebenaran yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Nah, tatkala kita memperkatakan kebenaran itu, memperkatakan firman Tuhan itu, ternyata Alkitab berkata bahwa Anda sudah melakukan kebenaran dan keadilan. Itu Kejadian pasal 18 ayat 19 tadi. Melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan, Yehova, memenuhi kepada Abraham, memenuhi kepada Anda dan saya apa yang telah dijanjikannya kepadanya. Dari sini kita mendapatkan satu rahasia ini, bahwa Kejadian 18 ayat 19, tujuan daripada ayat ini adalah Tuhan mau mewujudkan, merealisasikan semua yang Tuhan janjikan itu kepada Abraham, juga kepada Anda dan saya. Semua janji-janji Tuhan itu Tuhan mau dan rindu mewujudkannya. Tetapi ada hukum yang mengaturnya. Dan hukum yang mengaturnya apa? Satu, bahwa Tuhan sudah memilih Abraham. Bahwa Tuhan sudah memilih Anda dan saya. Kedua, untuk ngajari anak-anak dan seluruh isi rumah Abraham, anak-anak Abraham dan seluruh isi rumah Abraham. Anda dan saya, anak-anak kita dan seluruh isi rumah kita. Diajari untuk apa? Diajari untuk samar, untuk menekuni firman, untuk mengerti firman, dan setelah mengerti kita harus memperkatakan. Setelah mengerti, maka kita memperkatakan itu su'ah, meditasi su'ah. Nah, kita memperkatakan firman. Dan firman itu adalah kebenaran yang tidak bisa dibatalkan. Setelah samar, kita harus memperkatakan kembali. Kenapa harus diperkatakan kembali? Karena waktu kita memperkatakan kembali, firman berkata, Anda dan saya melakukan kebenaran dan keadilan. Nah, itulah persyaratannya, maka Tuhan mewujudkan yang sudah dijanjikan itu menjadi nyata, terjadi. Inilah rahasia dari Kejadian pasal 18 ayat 19. Inilah kunci bagaimana membuat yang Tuhan janjikan itu terwujud. Ya. Inilah kuncinya. Saya berharap Anda mulai sekarang memahami, terus pelajari Kejadian 18 ayat 19. Ini adalah rahasia untuk membuat yang Tuhan janjikan itu dalam bentuk janji, dalam bentuk kata-kata, bisa kita hadirkan di dalam realita kita. Oke? Inilah maksud daripada Kejadian 18 ayat 19. Jadi tujuan utamanya Tuhan mau mewujudkan janji itu, firman itu yang gak bisa dibatalkan, diwujudkan di dalam realita hidupmu dan hidupku. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu tadi, Anda harus ngerti bahwa Anda sudah dipilih oleh Tuhan untuk ngajari anak-anak dan seluruh orang-orang yang tinggal di rumahmu. Diajari untuk apa?
diajari untuk samar, membaca firman, meneliti firman. Setelah ngerti benar, ya samar, setelah ngerti benar, maka harus diperkatakan, harus dimeditasikan. Dan yang kita meditasikan adalah firman. Firman itu kebenaran yang tidak bisa dibatalkan. Itu harus diperkatakan itu. Su'ah namanya. Dan waktu Anda su'ah, sesungguhnya Anda sudah melakukan kebenaran dan keadilan. Nah, inilah yang menjadi syarat yang harus Anda dan saya kerjakan. Maka Tuhan giliran untuk mendatangkan apa yang telah dijanjikan di dalam realita hidup Anda dan hidup saya. Saya harap Anda bisa memahami dan mengerti ini. Sekarang pertanyaannya, tahukah kita janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abraham itu yang mana? Alkitab cukup tebal dan kita akan masuk ke situ sekarang. Saya setelah menjelaskan ini kepada Anda bahwa Kejadian 18 ayat 19 adalah keinginan Tuhan untuk mewujudkan yang dijanjikan itu terjadi. Oke, sekarang kita buka kembali Kejadian pasal yang ke-12. Mulai ayat pertama dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Yehova kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku Yehova akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku Yehova akan membuat engkau menjadi orang-orang besarku. Itu janji yang pertama. Janji yang kedua, dan aku akan memberkati engkau. Aku Yehova akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dan engkau akan menjadi berkat. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan Yehova. Sekarang ayat yang ketiga. Aku Yehova akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Siapapun yang memberkati kita, Tuhan berjanji akan memberkatinya. Kemudian yang kedua, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau. Tuhan berjanji siapa yang menyengsarakan kita, yang mengutuki kita, akan disengsarakan dan dikutuki Tuhan. Itu janji Yehova kita. Dan olehmu, Tuhan berkata, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini yang sudah Tuhan perkatakan, yang dicatat oleh Kejadian pasal yang ke-12. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Sekarang janji ini disodorkan kepada Anda dan saya. Dan Tuhan berjanji, janji inilah yang akan dihadirkan dalam realita hidupmu dan hidupku. Masalahnya kita sekarang, sebelum ini kita belum tahu apa yang harus kami kerjakan. Nah, sekarang kita sudah tahu. Kejadian pasal 18 ayat 19. Mari, jangan lepaskan begitu saja. Jangan lewatkan begitu saja apa yang telah Tuhan janjikan. Dia berjanji dengan sumpah. Apa yang dia katakan tidak bisa dibatalkan. Saya berharap hari ini akan membuka wawasanmu. Anda sering berdoa bertahun-tahun dan Anda belum mendapati terobosan dalam bidang keuangan. Banyak orang-orang yang berbisnis yang ngajak saya berdiskusi. Dia katakan begini, Pak, saya berdoa untuk kesehatan. Cepat sekali, Pak. Saya berdoa untuk penyakit, untuk diri sendiri, untuk orang lain. Cepat sekali. Tapi saya berdoa untuk keuangan. Sepertinya tidak pernah muncul. Waktu itu saya katakan, tunggu ya. Gak lama lagi saya bisa menjelaskan kepada Anda. Nah, sekarang saya mulai jelaskan ya, bahwa Kejadian 18 ayat 19, keinginan Tuhan yang real itu adalah itu, bahwa Tuhan akan menarik janji itu
dihadirkan dalam realita hidup kita, hidup jasmani ini. Itu tujuannya. Tetapi sekali lagi saya katakan, ada persyaratan yang harus dipenuhi, dan persyaratan itu sudah saya sampaikan. Saya berharap mulai sekarang terbuka wawasanmu. Jangan pernah mencurigai Tuhan. Saya pernah dengar ada orang berdoa begini, Tuhan, saya ini kurang apa? Kau suruh begini, aku lakukan. Kau suruh aku menabur, aku sudah lakukan. Tetapi mana janjimu Tuhan mengenai terobosan keuangan ini? Belum terjadi. Saya tahu karena dia pernah ngomong, ya, saya sudah doa begini Pak, apa yang salah di mana Pak doa-doa saya? Waktu itu saya katakan, saya belum waktunya untuk menyampaikan kepada Anda. Nanti waktunya datang. Nah, ini waktunya sekarang tiba. Ya, sekarang saya mau jelaskan kepada Anda bahwa Kejadian 18 ayat 19, rahasianya Tuhan sudah mau menghadirkan yang Dia janjikan itu, dihadirkan ke dalam dunia nyata kita. Itu idenya Tuhan. Dan Tuhan sudah tahu waktunya sudah tiba sekarang. Maka itulah saya sampaikan kepada Anda dan saya. Oke, saya berharap Anda memahami dan mengerti ini. Ayo kita praktekkan. Jangan pernah curiga lagi kepada Tuhan. Dan jangan pernah berkata lagi kepada Tuhan, mana Tuhan janjimu? No, stop, komplain. Dan mari kita mempraktekannya. Saya akan ajak Anda berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah aku sampaikan. Bahwa Kejadian 18 ayat 19, sesungguhnya Engkau yang punya ide untuk merealisasikan janji firman-Mu yang rohani itu dibawa ke dalam dunia nyata ini. Dihadirkan di dalam realita hidup kami. Namun ada persyaratan yang harus kami penuhi. Bahwa kami harus ngerti bahwa kami ini sudah Kau pilih untuk ngajari anak-anak dan seluruh seisi rumah tangga kami. Untuk ngajari mereka samar, meneliti firman, memahami firman sampai mengerti. Dan setelah sampai mengerti, maka kami ditugaskan untuk meditasi, untuk su'ah, untuk memperkatakan kembali. Dan yang kami perkatakan itu adalah kebenaran yang tidak bisa dibatalkan. Dan itu adalah keadilan. Setelah itu, Engkau mewujudkannya. Tuhan, kami sudah memperkatakan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengar apa yang sudah kami gali. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memeteraikan apa yang kami dengar ini, termeterai di dalam roh kami. Dimanapun kami berada, firman yang termeterai ini tetap ada. Sehingga dimanapun saja kami akan terus melakukan su'ah, samar dan su'ah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di hadapan kami sekarang ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami Tuhan. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan sekarang Tuhan, Engkau sudah memberkatinya dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Mari saudara-saudaraku, kita akan memperkatakan perkataan firman yang Tuhan telah sampaikan kepada kita mengenai tubuh dan darahnya. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku, tubuh kami telah Kau ambil, Kau tanggung di tubuh-Mu sendiri. Kesengsaraan kami, kegagalan kami, jalan buntu yang menguasai kami, nasib buruk yang menghadang hidup kami, telah Kau ambil dari hidup kami dan Kau tanggung di tubuh-Mu sendiri. Aku percaya dan aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus.
Kita angkat cawan ini dan kita perkatakan, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Dan firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah Yesus. Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan kami dengan darah Yesus. Engkau membenarkan kami dengan darah Yesus. Kami terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Kita akan memperkatakan perkataan iman setelah makan dagingnya dan minum darahnya. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan, aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri, dan di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada penghukuman, tidak ada alam maut, tidak ada kegagalan, tidak dikuasai masalah, tidak dikuasai jalan buntu. Nasib buruk pun tidak boleh menghadang hidup kami, karena kami ada di dalam hidup kekal Yesus. Tuhan, kami terima janji-Mu itu. Sekarang posisi kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Firman-Mu berkata, mintalah apa saja dan semuanya akan diberikan. Demi nama Yesus, kami terima semua janji itu. Dan Engkau juga berjanji untuk menghadirkan janji-Mu yang sifatnya rohani itu masuk ke dalam realita hidup kami. Kami percaya. Tuhan, kami berdiri atas janji firman-Mu di dalam Galatia 6 ayat 17. Pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah-Mu. Maka kami ambil darah-Mu, kami taruh pada tubuh kami, dan kami katakan, di tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah Yesus yang menebus, menguduskan, memperdamaikan, dan membenarkan kami. Kami juga berdiri atas Roma 5 ayat 9, lebih-lebih kami sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Tuhan, kami taruh darah-Mu atas seluruh organ-organ kami, tubuh kami. Kami katakan tubuh dan organ kami sudah dibenarkan, maka tidak ada penyakit yang boleh menguasai kami. Ini adalah iman kami Tuhan. Bahkan kami berani mengatakan, karena tubuh kami telah Kau benarkan, maka virus corona tidak boleh menguasai kami. Kegagalan tidak boleh menguasai kami. Janji-janji yang Tuhan janjikan, kami berdiri atas Kejadian 18 ayat 19. Tuhan, sesungguhnya yang Kau inginkan adalah semua janji-Mu itu terwujud di dalam realita hidup kami. Kami terima itu Tuhan. Dan Kau berjanji bahwa kami telah Kau pilih untuk mengajari anak-anak kami dan seluruh anggota keluarga kami. Mengajari untuk samar, untuk mempelajari firman, untuk mengerti firman, dan suah memperkatakan janji-Mu. Dan tatkala kami memperkatakan janji-Mu, sesungguhnya kami sedang melakukan kebenaran dan keadilan. Dan itulah yang sudah kami kerjakan ini, mendorong Engkau untuk mewujudkan yang Kau janjikan itu masuk di dalam realita hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Yehova kami, Engkau adalah Elohim kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mempercayai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akan lanjut dengan doa-doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa syafaat untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di Melbourne, baik yang ada di Bandung, yang ada di Citra Raya, kelompok-kelompok pemahaman Alkitab. Tuhan,
Kami bawa mereka masuk ke dalam hidup kekal-Mu. Dan kami percaya Tuhan, bahwa semua yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bimbing adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan, mengalami terobosan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kami pimpin dan bimbing. Kami juga terus berdoa untuk mereka yang masih belum paham, belum mengenal Engkau. Bapa, di dalam nama Yesus, tariklah mereka supaya mereka boleh percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa, biarlah banyak jemaat-jemaat-Mu yang mengalami janji-janji-Mu, mengalami perjumpaan dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menteri, Koordinator, juga menteri-menteri yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk KPK yang sedang ada penyesuaian. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan manis dan baik. Dan kami juga berdoa, biarlah kepolisian dan TNI boleh bekerja sama dengan manis dan baik, menyatu sehingga membuat negara ini aman. Dan kami juga terus berdoa Tuhanku, biarlah damai Tuhan itu turun atas bangsa kami. Kami berseru kepada nama-Mu, nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, kami boleh menjadi pendoa syafaat. Sekarang Tuhan, kami sudah selesai. Sekarang kami akan mengakhirinya. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Silakan berdiri, angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Dan aku katakan, mulai sekarang, darah Yesus ada pada tangan anak-anak Allah dimanapun mereka berada, tatkala mereka mempercayainya. Dan mereka boleh mendapatkan pengalaman iman bersama dengan Engkau. Aku katakan tidak ada tulah kemusnahan, tidak ada tulah kegagalan. Yang Kau kerjakan semuanya berhasil. Dan demi nama Yesus aku mintakan damai yang dari surga turun. Sukacita dan agape-Nya Tuhan ada pada Anda. Terima kasih Tuhan. Ini adalah respon iman kami. Dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami sekarang. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Dan sampai berjumpa. God bless you all. Amin. Biar segalanya hanya bagi Yesus itu Tuhan. Sampai selama